Jangan salah ya, algoritma greedy bukan cuma dari zaman komputer. Konsepnya sudah ada dari zaman dulu. Pedagang mencari jalan cepat, pelaut hemat bahan bakar, dan mereka semua memilih pilihan yang paling oke aja pada saat itu. Nah, mari kita bahas sejarah perkembangannya lebih lanjut. Pada abad 18-19an, ilmu matematika mulai maju. Para ilmuwan cari cara efisien buat mengatasi masalah kompleks, tetapi belum ada komputer. Jadi, metode simpel itu wajib ada. Dan pada abad 20-an, komputer sudah muncul, tetapi masih seadanya, kecil memori, dan terlalu lambat. Nah, metode greedy ini langsung populer karena hemat memori dan gampang untuk diterapkan. Selanjutnya, ada tokoh penting nih yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada Dijkstra. Pada tahun 1956, ia bikin algoritma Dijkstra buat cari jalan tercepat. Setiap langkah dipilih yang paling dekat aja, dan sampai sekarang masih dipakai di GPS kamu loh. Setelah itu, para ilmuwan melakukan riset terus-menerus. Ternyata metode greedy gak bisa untuk semua jenis masalah, cuma cocok untuk yang punya sifat khusus. Yang pertama, ada Dijkstra. Pada tahun 1956, ia bikin algoritma Dijkstra buat cari jalan tercepat. Setiap langkah yang dipilih paling dekat aja, dan sampai sekarang masih dipakai di GPS kamu loh. Dan setelah itu, para ilmuwan melakukan riset terus-menerus. Ternyata, metode greedy ini gak bisa untuk semua jenis masalah, cuma cocok buat yang punya sifat khusus. Yang kedua adalah Richard Batman. Dia nih yang bikin dynamic programming, dan bedanya itu jelas banget. Kalau algoritma greedy mikir sekarang aja, sementara itu kalau dynamic programming mikir untuk ke depan juga. Sekarang ini sudah zamannya data besar-besaran, dan greedy makin banyak dipakai, mulai dari GPS, konversi foto, sampai pengiriman paket. Algoritma greedy terkenal kayak Dijkstra, Kruskal, RIM, dan Huffman Coding juga pakai prinsip ini. Nah, apa sih definisi dari algoritma greedy? Algoritma greedy adalah metode untuk mengatasi masalah dengan memilih cara yang paling oke saja pada tiap langkahnya untuk dapat solusi cepat dan efisien. Nama greedy sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya rakus atau serakah, karena dia selalu mau yang terbaik sekarang, gak mikir panjang atau balik lagi ngecek keputusan yang sudah dibuat. Intinya, simple dan praktis banget, tapi perhatian ya, bukan selalu bisa dapetin solusi yang paling bagus secara keseluruhan loh. Mari kita simak kelebihan dan kekurangan dari metode greedy. Kelebihannya adalah simple dan gak perlu mikir ribet, hemat memori dan cepat ngitung, gampang dibuat programnya. Dan kekurangannya adalah hasil kurang optimal karena cuma mikir sekarang aja, gak cocok buat semua jenis masalah, terutama yang perlu mikir panjang atau nyoba banyak kemungkinan. Contohnya apa sih? Nah, yang pertama ada GPS dan navigasi. Pasti di handphone kamu pakai Google Maps kan? Sistemnya pakai prinsip greedy. Tiap nemuin persimpangan, langsung pilih jalan yang paling cepat atau paling gak macet. Gak usah mikir semua rute yang telah ada. Cukup yang terbaik sekarang aja. Contohnya apa sih? Contohnya adalah GPS dan navigasi. Pasti di handphone kamu pakai Google Maps kan? Sistemnya pakai prinsip greedy. Tiap nemuin persimpangan, langsung pilih jalan yang paling cepat atau paling gak macet. Gak usah mikir semua rute yang ada, cukup yang terbaik sekarang aja. Jadi kesimpulannya, algoritma greedy itu cara mikir simpel banget. Ambil yang terbaik sekarang aja. Udah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak dipakai di kehidupan sehari-hari, meskipun gak selalu sempurna, tapi dia cepat dan efisien. Jadi kalau mau solusi cepat dan gampang, greedy bisa jadi jawabannya. Tapi pilih aja yang sesuai sama masalahnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alpiani. Saya di sini mau memperjelaskan tentang pemrograman dinamis. Yang pertama yaitu ada sejarah dan perkembangan pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis dikembangkan oleh Richard Bellman untuk menyelesaikan masalah kompleks secara lebih efisien dengan membagi masalah besar menjadi bagian kecil dan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya. Metode ini berkembang pesat setelah kemajuan komputer pada tahun 1960 sampai 1970-an dan digunakan dalam berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, pencarian rute, dan optimasi jaringan. Dynamics programming juga melahirkan algoritma terkenal seperti Fibonacci, Knapsack, Problem, dan Flat-Warshall, serta sering menghasilkan solusi lebih optimal dibanding algoritma greedy. Yang kedua, ada pengertian dan konsep pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis adalah metode algoritma untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan membagi masalah menjadi bagian kecil dan menyimpan hasil perhitungan agar tidak dihitung ulang. Metode ini membuat proses lebih cepat dan efisien melalui pendekatan memoization dan tabulation. Pemrograman dinamis banyak digunakan dalam optimasi, pencarian jalur, penjadwalan, pengolahan string, dan kecerdasan buatan karena mampu menghasilkan solusi optimal. Ada contoh soal juga. Yang pertama yaitu Knapsack atau tas. Pada soal Knapsack, sebuah tas memiliki kapasitas 5 kg dengan 3 barang, yaitu A berbobot 1 kg bernilai 6, B berbobot 2 kg bernilai 10, dan C berbobot 3 kg bernilai 12. Setelah dianalisis, beberapa kemungkinan kombinasi A tambah B menghasilkan nilai 16, A tambah C menghasilkan nilai 18, dan B tambah C menghasilkan nilai 22 dengan berat tepat 5 kg. Jadi, kombinasi terbaik adalah barang B dan C dengan nilai maksimum 22. Contoh soal kedua yaitu kenapa DP dipakai? Karena jika barang sangat banyak, mencoba semua kombinasi akan sangat lambat. DP menyimpan hasil kombinasi sebelumnya agar lebih cepat. Yang ketiga, ada penerapan atau contoh penggunaan pemrograman dinamis. 1. Google Maps dan navigasi masalah. Bagaimana mencari rute tercepat dari satu tempat ke tempat lain. Google Maps dan aplikasi navigasi menggunakan pemrograman dinamis untuk mencari rute tercepat dari satu tempat ke tempat lain. Sistem menghitung berbagai kemungkinan jalan, seperti jalan tol, jalan kecil, jalan macet, atau jalan yang lebih jauh tetapi lancar. Lalu memilih waktu menjalani paling cepat. Dengan metode dinamis programming, hasil perhitungan jalur yang sudah diketahui akan disimpan sehingga aplikasi tidak perlu menghitung ulang dari awal. Contohnya, untuk mencapai kota C, sistem dapat memilih lewat A atau B. Dan jika waktu tercepat menuju A sudah diketahui, maka proses pencarian route menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat yaitu ada kelebihan dan kekurangan pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis memiliki kelebihan karena dapat menyelesaikan masalah lebih cepat dan efisien dengan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya sehingga tidak perlu menghitung ulang proses yang sama. Metode ini cocok digunakan untuk masalah kompleks seperti pencarian rute tercepat, optimasi, keuntungan, penjadwalan, dan pengolahan data karena mampu menghasilkan solusi optimal dengan waktu komputasi yang lebih singkat. Namun, pemrograman dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan memori lebih besar untuk menyimpan data perhitungan. Selain itu, metode ini cukup sulit dipahami oleh pemula dan tidak semua masalah cocok diselesaikan penggunaan pemrograman dinamis. Yang terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulan dari pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis adalah metode algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih cepat dan efisien melalui penyimpanan hasil perhitungan sebelumnya. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pencarian route, optimasi, dan kecerdasan buatan karena mampu penghasilan solusi yang optimal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas larik atau array. Sebelum masuk ke pengertiannya, kita akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, larik atau array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Konsep array mulai berkembang pada awal abad pertengahan ilmu komputer sekitar pertengahan abad ke-20. Ketika komputer digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar, array kemudian mulai diterapkan pada bahasa pemrograman seperti Fortran tahun 1957. Yang dikembangkan oleh John Bakers di IBM. Hingga sekarang, array menjadi dasar penting dalam pemrograman karena memudahkan penyimpanan dan pengolahan data secara cepat dan teratur. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian larik atau array.
Larik atau array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama di dalam satu variabel. Setiap data pada array memiliki posisi atau indeks tertentu sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat. Array membantu programmer mengelola data secara lebih teratur dibanding membuat banyak variabel secara terpisah. Struktur data ini sering digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan daftar nilai, nama, angka, maupun data lain yang jumlahnya banyak dan tersusun rapi. Di sini saya akan memberikan contoh programnya. Nah, inilah dia. Nah, kemudian setelah itu kita klik run, maka hasilnya akan seperti ini. Meskipun larik dan array mempunyai banyak manfaat, ia juga masih mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita akan membahas kelebihan larik atau array. Larik atau array memiliki kelebihan dalam menyimpan data secara teratur dan mudah diakses menggunakan indeks, sehingga proses pencarian data menjadi cepat. Array juga lebih efisien karena dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel, sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Array juga mempunyai kekurangan, yaitu array memiliki ukuran yang biasanya harus ditentukan sejak awal, sehingga kurang fleksibel jika jumlah data berubah. Selain itu, array hanya dapat menyimpan data dengan tipe yang sama, dan proses menambah atau menghapus data di tengah array bisa menjadi lebih sulit, karena posisi elemen lain harus disesuaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas karakter dan string. Sejarah karakter dan string dalam dunia komputer bermula dari kebutuhan manusia untuk menyimpan dan mengolah teks secara digital. Pada awal perkembangan komputer, masih hanya memahami angka biner berupa 0 dan 1. Sehingga para ilmuwan menciptakan sistem perkodean karakter agar huruf, angka, dan simbol dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang dimengerti komputer. Salah satu standar penting yang muncul adalah ASCII pada tahun 1960-an yang digunakan untuk mempresentasikan karakter seperti A, B, C, angka, dan tanda baca ke dalam kode numerik tertentu. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan bahasa dunia, lahirlah Unicode yang mampu mendukung ribuan karakter dari berbagai bahasa, termasuk huruf, Asia, simbol matematika, dan emoji. Konsep string kemudian berkembang sebagai kumpulan karakter yang disusun menjadi teks atau kata dalam bahasa pemrograman, seperti Fortran dan COBOL. Pengolahan teks masih sangat terbatas karena komputer lebih memerlukan algoritma tambahan yang lebih rumit dan tidak selalu mudah dipahami oleh pemula. Fokuskan pada perhitungan matematika. Namun ketika komputer mulai digunakan untuk administrasi, komunikasi penting dalam pemrograman, dan pengolahan data, string menjadi bagian penting dalam pemrograman. Saat ini, karakter dan string digunakan hampir di semua aplikasi modern seperti pencarian data, media sosial, chatbot, pengolahan dokumen, hingga kecerdasan buatan, karena komputer perlu memahami dan memproses bahasa manusia secara efisien. Karakter adalah salah satu simbol tunggal yang digunakan dalam komputer seperti huruf, angka, dan tanda baca. Simbol lainnya dalam pemrograman, karakter biasanya disimpan menggunakan kode tertentu seperti ASCII atau Unicode agar dapat dipahami oleh komputer. Sedangkan string adalah beberapa karakter yang membentuk teks atau kata. Contohnya seperti halo, informatika, atau 1, 2, 3, 4, 5. Dalam pemrograman, string data berbentuk teks, misalnya nama pengguna, pesan, alamat, maupun isi dokumen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh program. Nah, kemudian setelah kita klik run, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu program karakter dan string memiliki kelebihan karena mampu mengolah data teks dengan mudah dan cepat, seperti menghitung jumlah huruf besar dan kecil hingga memproses kalimat dalam aplikasi modern. Penggunaan string juga sangat penting dalam pembuatan website, aplikasi chat, pencarian data, dan sistem kecerdasan buatan karena hampir semua program membutuhkan pengolahan teks. Selain itu, sintaks pengolahan string pada bahasa pemrograman modern relatif sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Namun, program karakter dan string juga memiliki kekurangan, terutama ketika harus memproses data teks dalam jumlah sangat besar, karena
dapat membutuhkan memori atau waktu memproses yang lebih tinggi. Kesalahan kecil seperti perbedaan huruf besar kecil, spasi, atau simbol juga dapat menyebabkan hasil program tidak sesuai. Selain itu, pengolahan string yang kompleks seperti pencarian pola, analisis bahasa, atau memerlukan algoritma